Shalom saudara dikasihi Tuhan, bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman, kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Hingga kami bangun pagi hari ini sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, berikan pengertian, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 24 ayat 1 saudara. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Abraham diberkati dalam segala hal. Saudara, bicara berkat memang menarik saudara. Setiap orang pasti suka mendengarnya. Nah, itulah sebabnya ada gereja, pendetanya yang selalu senantiasa dan setiap saat mengkhotbahkan berkah. Bahkan ada gereja yang namanya berkat atau blessing. Tidak ada yang salah saudara. Tidak ada salah memang. Siapa yang tidak ingin usaha rumah tangga, kesehatan dan hari tuanya diberkati Tuhan? Semua mau ya saudara ya. Bahkan orang datang beribadah semata-mata untuk mengejar berkat. Ada syaratnya untuk diberkati saudara. Yang orang lupa, berkat tidak datang secara otomatis. Gereja atau pendeta juga lalai mengajar jemaat apa kuncinya supaya diberkati. Seperti waktu kita sakit saudara, kita dibeli obat supaya sembuh. Ada aturan pakainya saudara dari obat tersebut. Tentu sekali kita harus ikuti. Jika tidak, semanjur apapun obat tanpa mengikuti aturan pakai, sebut kesembuhan tidak pernah terjadi saudara. Potret kehidupan Abraham, sekalipun dalam perjalanan hidupnya ada kesalahan demi kesalahan yang dilakukan Abraham, ia adalah orang yang cepat mengakui kekeliruannya. Abraham menyesal dan bertobat. Ia tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya saudara. Itu yang membuat Tuhan senang dan sayang kepada Abraham. Bahkan Abraham adalah pribadi yang tidak pernah berhitung untung rugi untuk taat kepada Tuhan. Kita telah mengikuti bagaimana waktu pembagian wilayah dengan Lot, keponakannya. Abraham secara sadar mengalah. Ia mempersilahkan Lot yang memilih lebih dulu, baru ia sisanya saudara. Buat Abraham, berkat dan rezeki tidak pernah salah alamat. Tuhan sudah mengatur dan merencanakannya. Anaknya pun ia siap korbankan demi memenuhi perintah Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Abraham sangat memperhatikan keluarganya. Bagi Abraham, keluarga adalah surga di bumi. Ia mengatur serius kehidupan keluarganya. Terhadap istrinya, ia juga adalah suami yang bertanggung jawab. Pepatah habis manis sepadi buang dihindarinya saudara. Abraham memang pernah keliru memperlakukan Hagar, pembantunya, dan Ismail putranya. Tetapi ia segera menyadari kesalahannya.
Waktu Sarah istrinya meninggal, ia mengurus makamnya dengan sangat teliti. Seperti tertulis dalam Kejadian 23, demikian ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Lihat, Abraham berusaha keras memberikan yang terbaik bagi istrinya yang sudah meninggal itu. Katanya, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkannya istriku yang mati itu, Kejadian 2:38, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Johar. Ayat 23, ayat Kejadian 23:9-nya, saudara, supaya ia memberikan kepadaku gua Mapela, miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ayat 12-nya, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Saudara dikasihi Tuhan, bayangkan demi jenazah istrinya mendapat tempat yang baik, ia rela merendahkan dirinya hingga sujud di hadapan orang banyak. Sudah seberapa jauh, saudara? Sudah seberapa jauh kita mempersiapkan anak-anak kita untuk hidup masa depan? Ada orang tua yang kurang peduli, saudara. Anak dibiarkan tumbuh sendiri tanpa bimbingan. Pendidikan anak diabaikan dengan entengnya, saudara. Lihat Abraham. Ia sangat peduli dengan siapa kelak Ishak akan menikah. Kejadian 24 ayat 4, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi tidak heran, saudara, tidak heran Tuhan sangat memberkati Abraham. Bahkan dalam ayat ini Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal di hari tuanya. Saudara dikasihi Tuhan, belum terlambat. Masih ada kesempatan bagi kita untuk meneladani Abraham. Di mana anak-anak kita saat ini, saudara? Bagaimana dengan anak sulung kita yang sudah menikah? Bahagiakah hidupnya? Bagaimana dengan si bungsu? Apa cita-citanya, saudara? Sudahkah kita peduli dengan masa depan mereka? Mari tinggalkan sikap kita yang acuh tak acuh terhadap keluarga. Mari curahkan perhatian kita untuk bisa membahagiakan orang tua di masa tuanya. Belum terlambat, saudara. Tuhan menunggu kita berbuat seperti Abraham. Jika Abraham diberkati di masa tuanya dalam segala hal, masakan kita tidak, saudara? Saudara kasih Tuhan, jika Abraham diberkati di masa tuanya dalam segala hal, masakan kita tidak? Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Tetap jaga protokol kesehatan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara, esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.